Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan minggu ke-12 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pada buku Kelly, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Jawabannya, manajemen pengetahuan penting karena meningkatkan efisiensi kemampuan pengambilan keputusan organisasi. Dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses ke keahlian keseluruhan yang dimiliki dalam organisasi. Tenaga kerja yang lebih cerdas dibangun yang lebih mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat yang menguntungkan perusahaan. Tidak pernah lebih penting dari sekarang untuk mendapatkan pengetahuan dari para profesional ini dan membuatnya mudah dibagikan sebelum keahlian dari pengalaman mereka hilang selamanya. Tidak hanya penting untuk melestarikan pengetahuan, tetapi nilai real diperoleh dari penerapannya dalam aplikasi pendukung putusan untuk meningkatkan peran personil organisasi jika terjadi kondisi abnormal. Yang kedua, bandingkan dan bedakan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Dasar perbandingan yang pertama yaitu definisinya. Pengetahuan eksplisit adalah salah satu yang dapat dengan mudah diungkapkan, ditulis, ditransfer dari satu orang ke orang lain. Sedangkan pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri yang tidak dapat diungkapkan dengan mudah melalui kata-kata atau gambar. Dasar perbandingan yang kedua yaitu alam. Pengetahuan eksplisit ada tujuan, logis, dan teknis, sedangkan pengetahuan tacit, subjektif, kognitif, dan pengalaman. Yang ketiga, kodifikasi. Pengetahuan eksplisit dikodifikasi, sedangkan pengetahuan tacit tidak terkodifikasi. Kemudian transfer. Pengetahuan eksplisit mudah dipindahkan, sedangkan pengetahuan tacit sulit untuk ditransfer. Dasar perbandingan selanjutnya yaitu diakuisisi melalui kalau pengetahuan eksplisit, dedukasi logis, dan pengalaman langsung. Sedangkan pengetahuan tacit, pengalaman langsung, dan analisis mendalam, observasi, pencarian fakta, dan lain-lain. Dasar perbandingan yang terakhir, merekam dan menyimpan. Kalau pengetahuan eksplisit dapat direkam dan disimpan dalam bentuk fisik atau elektronik, sedangkan tacit ini menentang perekaman dan penyimpanan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan sangat penting untuk membuat sistem manajemen pengetahuan dengan baik. Jawabannya adalah manajemen pengetahuan yang dipandang lebih powerful sebagai sumber daya penting yang menjadi syarat terciptanya keunggulan bersaing bagi individu, unit, departemen, dan organisasi. Manajemen pengetahuan yang efektif memerlukan perspektif multidimensi, yaitu gabungan dari manusia, teknologi, dan proses. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi banyak aspek dalam manajemen, struktur, dan aktivitas tugas organisasi. Teknologi informasi selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan pendorong yang sangat besar agar meningkatnya minat organisasi terhadap manajemen pengetahuan. Peran sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. Organisasi berperan penting dan dapat mempengaruhi daya inovasi dan kemampuan organisasi dalam menyerap pengetahuan.
Organisasi dapat melakukan inovasi dengan baik disebabkan organisasi tersebut memiliki divisi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang canggih. Organisasi yang mampu bersaing adalah organisasi yang mampu belajar dan kreatif. Hal ini hanya mungkin terlaksana apabila interaksi berupa aktivitas berbagai pengetahuan di dalam institusi terlaksana dengan baik. Yang keempat, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Jawabannya adalah penerapan knowledge management yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia adalah yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, budaya coaching. Seorang senior manager ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Yang keempat, budaya sharing knowledge. Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Selanjutnya, implementasi knowledge management bagi suatu perusahaan itu sangat diperlukan karena akan memberikan suatu dampak positif pada proses bisnisnya secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut menghasilkan manfaat, diantaranya adanya penghematan waktu dan biaya, peningkatan pada aset pengetahuan, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, soal kasus pada buku Loudoun. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent and Lundy? Jawabannya adalah Sargent and Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan kualitas yang tinggi. Kira-kira 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan dari para ahli karyawan dan mereka loyalitas kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent and Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan, karena mereka percaya adalah orang-orang terbaik untuk pekerjaan itu. Memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Yang kedua, identifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi Sargent and Lundy. Apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang menyebabkan masalah ini? Jawabannya adalah yang pertama, manajemen, yaitu manajemen Sargent and Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan dari para ahli karyawan dan mereka loyalitas kepada perusahaan. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang kritis. Yang kedua, organisasi. Meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan dari perusahaan yang didokumentasikan proses dan prosedur, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap.
Perusahaan mempekerjakan sekelompok besar anggota baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk pengetahuan diam-diam mereka kepada anggota baru dimanapun mereka berada. Selanjutnya, teknologi. Pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak memudahkan para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri, serta pengetahuan touch. Yang ketiga, jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini. Apakah itu efektif atau tidak? Seberapa besar hal itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan? Jawabannya adalah perusahaan memutuskan menerapkan bakat baru untuk mengubah model pembelajarannya dan platform manajemen berdasarkan SAP Success Factors Learning Management System. SAP Success Factor adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud. Ini mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamar, perencanaan suksesi, dan bakat manajemen. Analisis SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan mereka secara lebih strategis dan memaksimalkan kinerjanya. Kemudian, karyawan baru menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka sehari-hari, sehingga perusahaan juga menerapkan SAP Jam. Program kolaborasi sosial berbasis cloud SAP menggunakan SAP Jam membuatnya semakin mudah karyawan untuk berbagi pengetahuan, seringkali dalam waktu nyata. Yang keempat, masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang perlu dipertimbangkan saat memilih dan menerapkan solusi. Yang pertama, manajemen. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola baik terstruktur maupun aset pengetahuan setengah struktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal maupun dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan pengambilan keputusan mereka. Setidaknya 80% dari konten bisnis organisasi semi-struktur atau tidak terstruktur, informasi dalam folder, pesan, memo, proposal, email, grafik, presentasi slide elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format berbeda dan disimpan dalam format banyak lokasi. Selanjutnya, organisasi. Rapat tatap muka masih menjadi cara utama bagi staf untuk berbagi pengetahuan, tren industri, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Tapi karyawan Sarjan & Londi begitu terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu langsung. Model berbagi pengetahuan perusahaan harus berubah untuk memberikan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online SAP Jam. Banyak grup COP sekarang menggunakan SAP Jam, termasuk grup untuk topik teknis tertentu seperti teknohidraulik dan grup dan teknis seperti grup untuk wanita di kepemimpinan. Karyawan dari semua tingkatan dapat menggunakan Jam untuk mendiskusikan topik yang diminati, menemukan jawaban pertanyaan dan fakta. Kemudian teknologi. Selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut telah meningkatkan karyawan keterikatan. Percakapan di SAP Jam telah mengidentifikasi area untuk peningkatan proses dan masalah yang membutuhkan perhatian staf teknis. Masalah utama dalam mengelola pengetahuan adalah penciptaan klasifikasi yang sesuai skema atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna, sehingga bisa dapat diakses dengan mudah.
Setelah kategori untuk mengklasifikasikan pengetahuan telah dibuat, setiap objek pengetahuan perlu diberi tag atau diklasifikasikan agar dapat dengan mudah diambil. Sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk menandai, berinteraksi dengan database perusahaan, dan penyimpanan konten, dan membuat perusahaan portal pengetahuan yang menyediakan satu titik akses ke sumber daya informasi. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.